Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam masa jabatan BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Poniati, Guru Akidah Akhlak His Darul Ulum Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Raden Mas Said Surakarta tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 243262167 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 dengan materi menghindari sifat durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an dan menggunakan metode PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian bisa menerimanya dengan senang, juga bisa memahami, bermanfaat nanti ke depannya ya. Kepada Reza sebagai ketua kelas untuk minta memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Amin.
lagu dari Sabang sampai Merauke sebagai rasa nasionalisme kita sebagai anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke menjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Masih. Tepuk semangat kelas 3. Disiplin, baik hati, hormat guru, sayang teman, sopan santun. Yes, yes, oke. Anak, masih ingatkah pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Kemarin kita belajar apa ya? Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya apa? Anak yang durhaka kepada orang tua. Iya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalian tidak kan? Tidak. Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang soleh dan soleha, patuh kepada kedua orang tua. Nah, kita akan membahas pelajaran kita ini. Tapi sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kita adalah memahami contoh dan bentuk durhaka kepada orang tua. Yang kedua, mengetahui akibat-akibat perilaku durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Yang ketiga, menuliskan kisah-kisah penting akhlak durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Oke. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Kan'an? Pernah. Siapa Kan'an itu? Anak dari Nabi Nuh. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kalian lihat video si Kan'an, anak seorang Nabi Nuh. Kisah si Kan'an. Ya, silakan lihat videonya. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat
pertama kali adalah mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Berhubung benar kepada Allah tentang pertanggungan kaum yang pernah benar. Allah berfirman bahwa memang penduduk tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas kebenaran Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi memohon kepada Allah, Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka yang membuat kerusakan dan melakukan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu hubungan kapal yang berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi. Maka Nabi bersama pengikut murid membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Dan jika kaum Nabi semakin menjadi-jadi, melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Nabi itu lagi gila. Apa itu? Kapalnya untuk berlayar di hutan. Namun yang pendukungnya bersama dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi, termasuk yang diberi dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, lalu menjadi betul. Angin bertiup kencang, petir meledak, hujan sangat lebat, dan berendara memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk dan dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama. Anak-anak, setelah melihat video tadi, ya, durhaka kepada kedua orang tua itu baik atau tidak? Tidak. Tepuk semangat. Setelah melihat video tadi, anak-anak, anak siapa namanya? Kan'an. Kan'an kena azab. Apa azabnya Kan'an? Karena tidak patuh kepada ayahnya, ya. Sikap tidak patuh kepada orang tua itu akan celaka. Nah, contoh bentuk durhaka kepada kedua orang tua apa yang pertama? Merendahkan orang tua yang mendidik kita. Yang kedua apa? Memerintah orang tua melakukan hal yang wajar. Yang ketiga, berkata ah. Berkata ah dan tidak mematuhi panggilan orang tua. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
dari keinginan kedua orang tua. Nanti seperti si Kan'an diajak oleh ayahnya kemana? Naik apa tadi? Kapal. Tapi si Kan'an tidak mau. Akhirnya si Kan'an kena azab bersama orang-orang yang kafir. Kan'an termasuk anak yang apa? Anak yang durhaka. Oke. Ada pertanyaan di sini anak-anak? Ya, sudah paham semuanya? Nah, sekarang buat kelompok, ibu akan membagikan tugas kelompok kalian. Ya. Siapkan bukunya. Kita berdiskusi tentang video Kan'an tadi. Siapkan buku dan pensilnya. Keluarkan aja. Siapkan buku dan pulpennya. Tulis jawabannya sesuai perintah yang ibu kasih ke kalian ya. Ibu minta maju semua yang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum
Ya, itu adalah jawaban yang benar. Selain dosa besar, yaitu sikap durhaka kepada kedua orang tua dilarang dalam Islam. Karena orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan kita, ya. Anak-anak, setelah memperhatikan presentase dari kelompok 1, 2, dan 3, semuanya bagus, ya. Ada yang salah dikoreksi oleh temannya, ya. Untuk hasil lanjutannya, ibu akan menilai anak-anak. Silakan kumpul lembar LKPD yang ibu kasihkan tadi. Oke, kumpul perwakilan kelompok bisa mengumpulkan. Perwakilan kelompok. Ya, anak-anak, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Tidak. Sudah pada ngerti semua? Sudah. Sudah pada paham semua? Sudah. Nah, dari kisah Kan'an kita dapat mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Contoh nyata dan tegas tentang larangan durhaka kepada siapa? Kedua orang tua, melalui apa? Penolakan, kesombongan, dan akhir tragisnya. Akhir tragisnya Kan'an itu seperti apa ya? Hah? Akhir tragisnya Kan'an tenggelam bersama orang-orang kafir. Tenggelamnya di mana? Di daratan. Karena apa? Dia tidak menghiraukan atau tidak patuh kepada ayahnya, ya, untuk menaiki bahtera kapal, tetapi si Kan'an tidak mau. Kisah ini menjadi pengingat yang kuat akan konsekuensi buruk yang bisa timbul akibat pengabaian nasihat dan menyakiti hati orang tua. Menghindari sikap durhaka adalah kewajiban yang membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup, ya. Jadi ibu minta anak-anak ibu semuanya nggak boleh durhaka kepada siapa? Kedua orang tua. Harus patuh dan hormat kepada siapa? Orang tua, ya. Demikian materi ibu hari ini. Nah, di rumah jangan lupa terus belajar dan tetap semangat, ya. Anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Di rumah jangan lupa belajar, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, ya. Buka-buka lagi bukunya supaya apa? Pintar. Pelajaran hari ini semoga membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Pelajaran hari ini telah selesai. Untuk Ananda Rafa, ibu minta untuk membaca doa sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Pada Ananda Rafa, ibu persilakan. Marilah kawan-kawan